Shalom Bapak Ibu Saudara, setelah 4 hari di Kuala Lumpur mengikuti Feast Tabernacle, banyak hal yang luar biasa. Penyembah-penyembah Tuhan, peniup shofar berkumpul dari berbagai negara, dari Myanmar, India, bahkan Nepal. Ada banyak yang ajaib, yang luar biasa. Di hari ini saya sedang ada di Menara Surya KLCC, ataupun sering dikenal dengan Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia. Dan saya menemukan di dalam Alkitab, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kita baca dalam kitab Amsal. Shalom, selamat pagi. Saya sedang ada di Menara Kembar KLCC Kuala Lumpur, Malaysia. Di dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Menara ini, Menara Kembar ini sangat terkenal. Sampai setiap orang kalau ke Kuala Lumpur, Malaysia, mereka akan menyempatkan diri untuk berfoto. Dan hampir di seluruh negara di dunia ada begitu banyak menara. Di Jakarta ada Monas, sebuah menara yang terkenal. Bahkan negara-negara di dunia berlomba-lomba membangun menara yang tertinggi dan tertinggi. Dan sekian tahun ada menara yang terbaru yang tertinggi, ada menara yang tinggi. Hampir di setiap negara, perusahaan atau orang-orang tertentu berusaha membangun menara yang tertinggi. Dan dari zaman ke zaman, di Alkitab ada pertama kali Nimrod membangun menara Babel. Dan sampai hari ini ada menara yang tertinggi di dunia, di Burj Khalifa di Arab. Nah, menara adalah sebuah struktur buatan manusia yang tingginya lebih dari lebarnya. Jadi sebuah menara bisa dikatakan menara jika bangunan itu lebih tinggi daripada lebar bangunan itu. Menara selalu dibangun untuk menjadi sebuah mercu, tanda sebuah organisasi. Justru itu menara dibangun dengan indah dan cantik. Di setiap negara di dunia, menara dibangun begitu indah, begitu luar biasa, sangat berbeda dengan bangunan-bangunan pada umumnya. Di dalam Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Kalau kita cari di Alkitab, kata menara itu begitu banyak. Ada mengandung makna yang baik, ada juga mengandung makna yang tidak baik. Oleh sebab itu saya tertarik pagi ini membagikan tentang nama menara. Seperti pembacaan kita di awal di dalam Amsal 18 ayat 10, dikatakan begini, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara setiap kita mulai tertarik. Kenapa orang di dunia membangun menara?
dengan biaya yang sangat mahal. Tetapi Alkitab berkata, nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Sehingga membuat saya kembali mempelajari nama Tuhan itu seperti apa. Nama Tuhan yang pertama itu adalah Adonai, yang artinya Tuhan, Tuanku, atau Allah yang perkasa. Nama Allah yang berikutnya adalah El, ataupun Allah yang kuat. Nama Tuhan yang berikutnya itu adalah Elohim, Sang Pencipta yang maha kuasa. Nama Tuhan yang lain adalah Elyon, Allah yang maha tinggi. Ada Elohi Israel ataupun Allah Israel. Ada Elohim, Allah yang kekal. El Roy, Allah yang melihat. Ada El Shaddai, Allah yang maha perkasa. Immanuel, Allah bersama kita. Nama Tuhan yang lain, Jehovah Jireh, Jehovah Magadeskem, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Sabaoth, Jehovah Shalom, Jehovah Sameh, Jehovah Sikenu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani dan Yunani, ada begitu banyak nama Tuhan. Dan nama Tuhan ini cukup menjadi menara buat kita. Bukan hanya menara, tapi nama Tuhan itu adalah benteng yang kuat. Kalau hari ini bangsa-bangsa di dunia sedang berlomba mencari nama, mendirikan menara yang tertinggi, terindah, dan terbesar, Kitab Amsal sudah berkata kepada kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Setiap orang dikenal dengan nama. KLCC memiliki nama Tower Kembar ataupun Menara Kembar Petronas. Dan orang mengenal tempat ini. Bahkan saya ketika mencari tempat ini, tinggal sebut namanya di Google ataupun di Grab, maka saya akan menemukan setiap menara yang dibangun di seluruh dunia, maka namanya akan terkenal. Bahkan kalau kita mau mencari hari ini di Google, menara tertinggi, menara terbesar di Asia pada tahun berapa, tinggal tuliskan namanya, tinggal cari, maka Google akan menyebutkan nama-nama menara. Nama menara itu akan dikenal dengan namanya. Setiap menara di dunia akan dikenal dengan namanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang ajaib. Dan namanya adalah menara yang kuat. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan hanya dengan satu nama saja, Adonai, ataupun yang lain? Padahal Tuhan memiliki begitu banyak nama. Sama seperti menara ini memiliki banyak sisi, banyak sudut, dan begitu banyak keindahan. Kita punya nama Tuhan begitu banyak. Nama Tuhan yang begitu banyak menggambarkan pribadinya yang perkasa, menggambarkan kasihnya, perlindungannya, ketersediaannya buat umat manusia dan buat kita. Hari ini mari kita cari tahu siapa sesungguhnya Tuhan kita. Dan kita akan mengenal Dia lewat nama yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Ini pesan Tuhan yang saya sampaikan dari Menara Kembar Petronas KLSI Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih, Tuhan Yesus.